Teori masuknya Islam ke Nusantara. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sebelum Islam datang. Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu biodh. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung. Dengan cara-cara damai, ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Teori Makkah. Menurut teori Makkah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus, bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadzhab Syiah telah bermukim di Gujarat. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tionghoa di berbagai tempat di Pulau Jawa. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubaligh, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo, Wali 9. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh yang memiliki peran cukup penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Bahkan saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dalam penyebaran agama Islam, para wali Songo ini berdakwah dengan menggunakan cara yang halus, melalui pendekatan kebudayaan, kesenian, maupun pendidikan. Oleh masyarakat, para wali Songo ini diberi gelar Sunan yang artinya dihormati. Cara penyebaran Islam di Nusantara. Perdagangan. Para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, para pedagang Muslim itu akhirnya singgah juga di Indonesia, dan ternyata yang mereka lakukan bukan hanya perdagangan, tetapi juga berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Hubungan sosial. Para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara ternyata tidak hanya aktif berdagang. Mereka pun aktif dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka tinggal, bahkan sebagian dari mereka ada yang menetap di lingkungan tersebut karena mereka menikah dengan penduduk setempat
Banyak hal yang dilakukan para mubalik dalam kegiatan kemasyarakatan. Mereka pun mengajarkan tentang persamaan hak, tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya kecuali karena ketakwaan kepada Allah SWT. Pendidikan dan pengajaran. Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang sampaikanlah dariku. Walau hanya satu ayat menjadi motivator para mubaligi Islam. Pada saat itu, untuk semakin bersemangat menyampaikan ajaran Islam, di setiap kesempatan, para mubaligi menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar melalui pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan musyalah, rumah salah seorang warga. Bahkan sempat terbuka seperti di bawah pohon rindang sebagai tempat untuk menyampaikan dakwahnya.